Hai semuanya. Selamat datang di diskusi kita hari ini. Aku Denisa bareng Tegar dan Jakoy. Gimana nih kabar kalian guys? Hai Den, hai Gar. Gue sih fine-fine aja ya. Semangat banget nih buat ngobrolin topik hari ini Den. Salam juga buat yang dengerin kita dimanapun kalian berada. Nah, jadi kita akan membahas topik yang seru banget dan lumayan berat juga, tapi penting banget buat dibahas. Betul banget Tegar. Jadi hari ini kita akan ngomongin soal korupsi di tempat kerja. Kita akan bahas dampaknya, gimana sih cara ngaduinnya, plus cerita nyata yang relate banget sama hidup kita. Tapi biar gak tegang, kita bikin santai aja. Di diskusi ini kita bikin santai aja. Bener banget Den. Kalau ngomongin korupsi itu tuh kayak sebenarnya tuh penyakit yang nyerang dari dalam gitu. Contohnya tuh dari hal kecil kayak ngotak-ngatik laporan keuangan sampai yang gede kayak manipulasi kontrak gitu. Nah, kadang tuh orang mikir nggak sih kayak, cuma pakai printer kantor buat keperluan pribadi, biasa aja kali. Tapi kalau dikumpulin, kebiasaan kayak gitu bikin lumayan kerja jadi toksik. Oh ternyata gunain printer aja tuh termasuk korupsi ya, korupsi kecil tuh. Nah jadi gimana kalau misalnya kita sekarang kita bahas soal pengaduan korupsi nih. Tegar, menurut kamu penting nggak sih kayak orang berani yang ngadu itu? Kalau menurut gue sih ya penting banget deh. Kenapa? Karena tanpa orang yang berani speak up, korupsi bakal terus jadi budaya nggak sih? Nah tapi ya nggak bisa dipungkiri kalau banyak yang takut ngadu karena takut dibully, dikucilin, atau bahkan dipecat deh. Exactly Gar. Tapi sisi positifnya itu tuh kalau ada yang ngadu terus berhasil diusut, itu bisa bikin perusahaan jadi lebih sehat. Terus juga trust dari orang-orang juga bisa balik lagi. Betul. Jadi kayak ada dua sisi ya. Kayak kalau nggak dikelola dengan benar, pengaduan ini malah bisa jadi kayak drama baru di kantor. Nah, Jokoy, kalau menurut kamu tuh gimana sih cara ngatur pengaduan biar aman? Banyak sih caranya sih Den. Ya. Sekarang tuh udah banyak perusahaan yang punya hotline anonim buat ngadu gitu. Oh, wow. Jadi identitas pelapor tuh aman gitu. Terus juga ada tim investigasi independen yang bikin laporan itu tuh diproses tanpa bias. Wow. Nah itu penting banget sih Koy. Kalau menurut gue ya edukasi juga harus jalan gitu. Jadi orang-orang tuh perlu tahu kalau ada undang-undang kayak Whistleblower Protection Act yang bisa nge-backup mereka yang mau ngadu. Gitu ya. Jadi udah ada undang-undangnya juga ya, harusnya aman lah ya. Nah, jadi sebelum kita kasih tips nih, kita bahas dulu soal kasus nyata yang benar-benar terjadi di Indonesia. Ini tuh soal korupsi di PT Garuda Indonesia di tahun 2018. Nah, Jakoy, spill the tea dong. Boleh banget nih Den. Tahun 2018, Ya. PT Garuda Indonesia tuh kena skandal manipulasi laporan keuangan. Untungnya ada whistleblower yang berani ngaduin ini. Nah dampaknya itu perusahaan sempat hancur reputasinya. Tapi setelah itu mereka mulai reformasi sistem lebih transparan. Nah kasus ini tuh sebagai bukti nggak sih kalau bukti itu penting. Nah tapi ya balik lagi pelapor juga harus dilindungi biar mereka nggak kena mental. Betul banget. Nah, jadi buat nambah insight, kita juga udah ngobrol nih sama masyarakat sekitar soal pandangan mereka tentang korupsi gitu. Ya, jadi yuk kita dengerin wawancara kita. Check it out. Korupsi itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang merugikan banget khususnya untuk masyarakat karena di zaman sekarang ini banyak pejabat-pejabat yang korupsi dan itu uangnya juga uang rakyat. Korupsi itu bisa merusak keuangan organisasi, tapi nggak cuma keuangan organisasi ya, tapi juga kepercayaan antar karyawan dan rasa keadilan di tempat kerja tuh kayak nggak ada gitu loh. Kalau dibiarin lama-lama ya budaya kita jadi toksik karena orang lebih fokus mencari keuntungan pribadi dan kontribusi nyatanya tuh nggak ada. Jadi saya sebagai influencer jadi selalu menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab di perusahaan itu tersendiri gitu loh. Menurut aku korupsi salah satu tindakan yang sangat merugikan ya Kak, terutama buat negara. Sekarang kan kita banyak tahu kan utang negara juga banyak karena banyaknya korupsi yang merajalela di sekitar. Apalagi sekarang banyak yang kayak yang nggak bayar pajak gitu-gitu, disalahgunakan dana dari negara ini. Kalau menurut saya sih korupsi itu tindakan yang dapat merugikan negara, apalagi untuk masyarakat yang bisa merugikan perekonomian negara
itu sangat merugikan, baik individu maupun organisasi. Kayak dampaknya tuh nggak cuma soal kerugian finansial, tapi juga menghancurkan kepercayaan karyawan. Bayangkan aja nih kalau orang-orang udah mulai mikir kayak, siapa sih yang jujur di sini gitu kan? Kayak itu bisa bikin semangat kerja turun. Apalagi kalau orang-orang yang jujur nggak dihargain. Menurut aku sendiri, kalau korupsi di lingkungan kerja itu bakalan bikin perusahaan hancur banget sih. Iya. Karena kan reputasi perusahaan juga bakal hancur kalau emang ada pegawai atau karyawan yang korupsi, Iya, terus betul. kayak pemasukan atau pengeluaran juga bakal nggak Gak jelas sesuai. ya Kak? Betul. Kalau Kalafa? Setuju banget sih sama yang tadi dibilang Kak Citra, apalagi nanti kan roda perekonomian di perusahaan tersebut mungkin bakal hancur banget kan, apalagi dikorupsinya sama oknum-oknum yang ya gitu. Kalau menurut saya, korupsi itu muncul karena adanya celah. Entah itu dalam sistem organisasi atau karena kurangnya pengawasan. Kadang juga karena sistem kerja yang nggak realistis dan kejar target. Orang jadi cari jalan pintas walaupun salah. Tanggapan korupsi di lingkungan kerja. Korupsi kan sama aja mengambil hak yang bukan miliknya atau mengambil hak milik orang lain. Lingkungan kerja berarti lingkungan kerjanya kan masih kotor, masih banyak maling-maling. Ya katakan saja maling ya, korupsi itu ya masih banyak maling-maling yang berkeliaran. Ya korupsi tindakan tercela, kalau bisa ya jauhin hal-hal kayak gitu. Kalau menurut saya peran pemerintah sekarang tuh masih belum seadil itu, karena masih banyak hukum-hukum yang itu hukumnya itu tumpul ke atas tapi lancip ke bawah gitu. Jadi orang-orang yang misalnya orang biasa yang ada masalah malah tidak terjerat, malah kena hukuman yang sadis yang parah. Tapi kalau misalnya orang-orang korupsi malah hukumannya itu sedikit gitu. Jadi kayak pemerintah harus lebih tegas lagi terhadap kasus-kasus korupsi ini gitu. Harus menindaklanjuti atau memberantas para korupsi yang transparan dan hukuman yang tegas. Kalau enggak, lama-lama korupsi jadi budaya kita. Menurut aku sih sangat penting peran pemerintah, karena sekarang kan di eranya Pak Prabowo ini kan pemerintah juga ditindak tegas ya Kak. Betul. Kayak kemarin yang waktu ceritanya kasusnya suaminya Sandra Dewi yang 271 triliun. Nah di situ pada era Pak Prabowo ini juga ditindak tegas, karena nggak relevan aja Kak kalau misalkan kita korupsi sekian tapi kita Hukumannya sedikit. nah itu banyak di demo juga kan Kak. Jadi menurut aku peran pemerintah, apalagi kebijakan baru dari Pak Prabowo ini juga sangat mendukung ya. Jadi nggak ada lagi, semoga sih Kak, harapan aku juga nggak ada lagi korupsi di negara kita gitu, biar utang negara kita juga nggak ada. Mungkin dengan memberikan hukuman yang adil sesuai dengan apa yang diperbuat, jangan seperti misal dia korupsinya sudah miliaran tapi hukumannya tidak sesuai gitu. Menurut saya solusi terbaik buat memberantas korupsi itu nggak cuma hukum yang tegas sih, harus ada pelatihan kerja juga, entah kesadaran moral tiap individu. Menurut aku sendiri, pemerintahan tuh punya peran besar banget buat pemberantasan korupsi, karena kan mereka juga salah satu alat yang bisa ngubah atau ngatur peraturan. Betul, mereka yang punya kekuasaan ya. Yang punya kewenangan gitu. Pemerintah bisa ikut andil dalam Menerabas korupsi. Iya, menerabas korupsi itu salah satunya dengan memperkuat hukum yang ada. Terus lembaga-lembaga kayak KPK gitu juga dipertajamkan lagi untuk mencari oknum-oknum yang memungkinkan untuk korupsi. Iya, betul. Terus selain itu juga harus ada pencegahan mungkin ya dari KPK-nya sendiri. Sebelum oknum itu berkorupsi mungkin udah harus di pemerintah
peran yang sangat penting banget terhadap korupsi terutama di Indonesia. Karena banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia masih tergolong negara paling tinggi kasus korupsinya. Tindakannya sih udah benar sih, kayak ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin untuk saat ini yang harus digencarkan adalah undang-undang perampasan aset. Balik lagi ya kan, korupsi siapa suruh korupsi, dia bisa aja makan uang kita seenaknya, sedangkan dia hidup banyak-banyak. Kalau bisa uangnya dia rampas asetnya, dia miskin sekali. Kalau menurut saya belum, karena kasus yang viral sekarang itu ada korupsi 300 triliun lebih, itu di penjaranya hanya 6 tahun. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih tegas, lebih menegakkan hukum lagi. Kalau bicara soal nilai Pancasila, ya khususnya 4 dan 5 ya, menurut saya itu sangat relevan untuk mencegah dan menangani korupsi. Karena sila keempat itu berbicara dengan soal musyawarah, mufakat. Jadi mengajarkan kita pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Kalau semua proses ya berjalan terbuka dan melibatkan banyak pihak. Jadi sementara kesempatan untuk korupsi pasti lebih kecil. Kalau sila yang kelima itu menyarankan untuk keadilan sosial. Jadi pengingat bahwa semua orang punya hak untuk diperlakukan secara adil. Jadi korupsi itu jelas untuk sangat merusak rasa keadilan karena keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara yang lain dirugikan. Jadi menurut saya kayak nilai Pancasila ini bisa berlandasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas sih. Karena kan belum diterapkan ya Kak, belum benar-benar diterapkan karena keadilan sosial. Sekarang banyak orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Iya betul banget Kak. Jadi banyaknya penyalahgunaan dari istilah tersebut gitu. Terus kerakyatan yang dipimpin kadang pimpinan juga belum tentu betul ya Kak. Nah, benar kan. Iya, Jadi iya. menurut aku sih belum relevan dan karena hal ini juga belum terlaksana dengan baik ya Kak gitu. Menurut saya sendiri sih belum menyeluruh, karena dilihat dari beberapa kejadian belakangan ini ya, ada berita yang dia korupsi tapi hukumannya belum sesuai gitu. Jadi menurut saya untuk pemerintah kedepannya lebih untuk adil lagi gitu untuk masalah korupsi itu sendiri. Sebagai keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, dari situ aja kita bisa tahu kalau misalnya korupsi itu hanya menguntungkan satu pihak kan, Betul. bukan untuk seluruhnya. Sangat relevan, cuman masih banyak masyarakat yang belum mengimplementasikan makna dari sila Pancasila tersebut. Nah, tadi itu merupakan pendapat dari orang-orang yang kita sudah wawancarai. Nah, kita jadi tahu nih, kalau masyarakat tuh sebenarnya pengen banget kayak pengaduan korupsi itu ditangani dengan serius dan adil. Nah iya Denisa, jadi semoga obrolan kita kali ini bikin kita semua lebih sadar pentingnya integritas. Dan kita tutup nih, mungkin dari Jakoy ada nggak sih gitu, kasih tips doang buat kita kalau ada yang mengalami masalah di lingkungan kerja yang sedang korupsi gitu. Boleh sih Gar. Pertama itu kita harus kumpulin bukti dulu, biar kalau kita ngadu tuh kita nggak cuma asumsi. Nah, yang kedua itu kita pakai saluran resmi yang udah disediain perusahaan atau lembaga terkait. Ketiga, kalau lu ngerasa nggak aman, coba cari bantuan ke lembaga eksternal kayak KPK. Jangan lupa juga, integritas itu dimulai dari diri kita sendiri. Sekecil apapun, coba deh biasain jujur kita. Betul, setuju banget. Kejujuran itu hal yang sangat penting ya di kehidupan. Nah, jadi semoga obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Makasih banget ya Jakoy dan Tegar udah nemenin aku diskusi yang keren ini. Makasih juga Denisa, dan makasih juga buat semua yang udah dengerin obrolan kita hari ini. See you di episode berikutnya. Bye-bye, jangan lupa terus pegang prinsip dan jangan takut buat speak up. Bye-bye semua, stay safe and jujur selalu. Be honest guys.